Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama melalui live streaming online di IG. Malam ini kami ingin berbincang-bincang tentang persiapan sekolah tatap muka. Ada banyak pemikiran dari kami orang tua atau bahkan kami dari sekolah. Tuhan, kiranya melalui perbincangan ini kami boleh diberkati dengan persiapan-persiapan yang akan kami persiapkan untuk anak-anak kami dalam tatap muka online. Kami berdoa untuk jaringan internet Tuhan agar apa yang kami gunakan pada malam ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kak Fanda, apa kabar? Ya, puji Tuhan sampai hari ini baik. Semakin sehat ya Kak ya kelihatannya. Iya, efek WFH ini kayaknya. Semua semakin sehat semua Kak ini. Anak-anak itu loh tetap aja kurus. Oh iya Kak? Oke oke. Kak, boleh nggak Kak share dikit dong pengalamannya selama setahun lebih ya kayaknya ya. Sekolah online Ya, dari pihaknya Kak Fanda sebagai orang tua dari 2 orang anak ya. Bisa share dong sedikit. ya kalau dari orang tua ya awal-awal itu bingung ya, bingung. Tahu-tahu kan memang tidak ada persiapan ya. Tahu-tahu kan pada bulan Maret itu saya ingat sekali pertengahan Maret dapat instruksi dari pemerintah, pemerintah daerah khususnya ya. Anak-anak pokoknya sekolah tidak boleh buka begitu ya. Anak-anak harus belajar dari rumah. Nah, sekolah tidak ada persiapan apa-apa, tahu-tahu anak-anak harus belajar dari rumah. Polanya seperti apa, bagaimana caranya, begitu ya, pakai aplikasi apa juga kan nggak ngerti ya. Sama-sama nggak ngerti dari gurunya. Bingung karena memang masih gaptek juga ya. Orang tuanya sendiri juga bingung. Saya sendiri juga, walaupun sebagai orang tua dan guru gitu ya, saya lihat anak-anak, loh, kan karena di awal-awal minggu-minggu itu ada kali ya 1 bulan, bahkan untuk yang Alden sendiri ya, itu selama 3 bulan lebih itu nggak ada pembelajaran belas. Jadi komunikasinya itu cuma pakai WA begitu ya. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Jadi saya bingung gitu ya. Jadi kamu ini belajar apa enggak? Ya belajar begitu, tapi melalui WA begitu. Kalau sekolah yang si Clay itu ya memang pakai Zoom juga, tapi Zoom waktu itu kan masih Zoom yang terbatas ya, yang basic belum berbayar ya. Jadi juga 45 menit mati sudah selesai. Login lagi gitu ya. Jadi dia login lagi. Ya sekolah ya dikomplain gitu ya. Saya juga sebagai orang tua juga nggak nyaman ya dengan perubahan yang ada begitu. Jadi awal-awal sih seperti itu ya. Lalu kemudian tahun ajaran yang baru 3 bulan itu cukup lah ya. Nggak sampai 3 bulan sih. 2 bulan setengah lah ya untuk belajar, menentukan pola, merencanakan. Dan juga waktu itu ya didukung ya, kalau sekolah sih didukung sama yayasan ya. Akhirnya ya yang bisa kami lakukan ya kami lakukan dan berjalanlah pembelajaran online sampai sekarang ini. Yang dipakai sih kalau sekolah-sekolah itu macam-macam ya Kak. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai Teams, ya macam-macam sih. Jadi ternyata aplikasi LMS itu Learning Management System ya. Itu ternyata banyak banget ya kalau kita mau explore. Tapi kan itu hal yang baru ya buat kita ya. Tapi sekarang rasanya sih orang tua, guru juga sudah mulai fasih begitu ya. Jadi smartphone kita ini benar-benar smart sih sebenarnya Benar kalau smart sekarang ya. difungsikan. Orangnya juga sekarang sudah mulai smart lah ya, gitu. Oke oke. Ini anak-anak selama sekolah online ini mereka sekolahnya juga full full time misalnya dari jam 7 sampai nanti jam 1 atau gimana atau cuman beberapa jam saja? Ya, kalau anak saya yang besar itu, kalau yang SMP itu dia memang mulainya jam jam 7 kurang bahkan ya. Kayaknya sama Oh. seperti jam sekolahnya begitu. Oh. Cuma minusnya kan ya makan siang ya. Jadi memang ada 3 sesi setiap hari gitu. Jadi dia setengah 12 dia sudah selesai.
Kalau Clay itu kan memang lebih siang ya waktunya kan masih mulainya jam 8. Nah, Hmm. itu bisa sampai sore gitu ya. Jadi ya Oh, 11-12 juga gitu sebenarnya dengan sekolah offline sih gitu. oke oke. Jadi memang Mm-mm. sama ya kayak offline, cuman sekarang di rumah kayak gitu ya. Iya, Oke oke. bedanya ya cuma di rumah, terus di layar terus gitu. Capek enggak, Kak? Anak-anak ngeluh nggak sih? Anak-anak sih Tatap nggak muka ngeluh kayak ya, gini. Heeh, Oh, nggak nggak ngeluh, ngeluh. nggak ngeluh gitu ya. Cuman kalau saya lihat ya kayak Clay gitu ya dampaknya ya sosialnya dia ya ngomong terus ngoceh terus jadi saya nggak tahu itu gimana ya gurunya ngomong apa kayaknya dia nggak berhenti ngomong juga. Saya bilang jadi saya sampai kalau di rumah itu ini yang jadi guru siapa, yang jadi murid siapa gitu ya. Oke oke. Gitu. Kayaknya selama setahun online ternyata nggak masalah ya, udah nggak masalah ya. Jadi sekarang ini kan di depan Masalah sih. oh masalah. Masalahnya banyak. Masalahnya banyak kalau di sekolah ya. Anaknya soalnya beragam ya kalau pengalaman saya ya di sekolah. Kalau secara tatap muka kan kita bisa ini ya, maksudnya anaknya belum selesai tugas itu kan kita bisa tahan ya gitu ya. Ayo gitu ya dibimbing secara pribadi ya. Nah, kalau online ini ya itu yang matiin kamera, lalu kemudian ada yang nyalain kamera tapi yang kelihatan cuma ubun-ubun. Lalu kemudian Yang penting ditanya sudah kameranya lah. mengerti, sudah mengerti ngomongnya sudah, tapi tugasnya nggak dikumpul-kumpul gitu ya. Nah itu masalah gitu ya buat kami. Gitu. Kalau orang tua dihubungi juga, ya maklum juga ya orang tua juga kan bekerja ya. Jadi ya itu gitu loh. Jadi rasanya kok, aduh ini lebih melelahkan daripada yang offline begitu. Gitu Oke sih oke. Kak. Gini Kak, saya kan sempat baca di internet itu eh, sekolah tatap muka ini sebenarnya Ikatan Dokter Anak Indonesia juga belum kasih surat izin untuk memperbolehkan. Nah, Hmm, tapi kan dari Departemen hmm, Pendidikan kan mau nggak mau tetap harus buka karena mall buka, semua buka, tempat wisata buka, sekolah hmm, juga hmm, harus buka akhirnya. hmm, hmm. Nah, eh, sekarang dari online balik tatap muka, kira-kira siap nggak? Harus siap ya, siap nggak siap harus siap karena memang apalagi yang berita terakhir itu yang di blow up itu saya juga baru dengar ya. Sebenarnya kan hari Rabu kemarin ada apa sih peluncuran panduan untuk tatap muka sih ya untuk dari PAUD gitu ya sampai jenjang SMP, SMA ya. Panduannya detailnya begitu ya untuk operasionalnya di sekolah ada begitu ya dan sebenarnya Pak Menteri, Mas Menteri itu kan cuman apa ya kayak pidato singkat ya, tapi pidato singkat itulah yang di blow up gitu ya, yang di blow up di berita bahwa hmm, Mas Menteri itu sepertinya insist begitu ya, pembelajaran tatap muka itu harus menjadi opsi gitu. Ya, ini kalau saya lihat sih memang ada tarik-menarik gitu ya, pergumulan antara kesehatan dan juga pendidikan. Sama-sama ini berisiko sih ya, Iya. begitu. Sehingga untuk sekolah sendiri, jadi memang didorong sekolah harus memberi opsi tatap muka ke anak-anak, ke orang tua ya, dan juga anak-anak. Karena memang tidak semua sekolah kan punya LMS yang Learning Management System yang saya bilang tadi itu yang Mm-mm. baik begitu ya. Ada juga sekolah yang orang tuanya juga kan tidak mampu menyediakan fasilitas ya seperti gadget, laptop dan Iya. yang lainnya begitu ya. Nah, memang ada kesenjangan seperti itu yang kalau istilah pendidikan itu yang dikhawatirkan oleh negeri ini, menteri khususnya ya, menteri pendidikan itu adalah learning loss gitu ya dari satu generasi ini akan kalau apalagi kalau sampai tahun depan ya kita masih online gitu ya, khawatirnya yaitu ada kekhawatiran ada learning loss begitu ya kesenjangan itu di anak-anak kita gitu dan kan tidak semua oke ya Ah, fasilitasnya begitu ada banyak yang ya ekonominya kan ya yang masih ya mau makan aja susah begitu ya apalagi mau beli kuota dan yang iya, lainnya betul. gitu. Mm-mm. Oke, oke. Jadi Ini kalau begitu sih sekarang Kak. dari sisinya Kak Vanda sebagai orang tua ya. Sebenarnya Kak Vanda
udah siap nggak anaknya untuk tatap muka, sekolah tatap muka? Kalau saya sendiri, saya siap gitu ya, saya berani gitu. Saya berani dengan tentu saja dengan segala resikonya ya, begitu Heeh. ya. Pertimbangan kalau ini dari saya, karena saya sendiri kan sama Pak WP kan sudah vaksin ya, kami sudah vaksinasi, jadi iya walaupun kami belum tahu gitu ya, apakah antibodinya sudah terbentuk atau enggak gitu, tapi nekat aja begitu karena kami melihat justru ke psikologi dan sosialnya anak-anak sih begitu ya. Seperti Clay itu dia membutuhkan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya. Jadi kalau ini hilang, waduh repot gitu ya. Alden juga kan sudah masuk remaja ya. Nah di SMP ini kalau 2 tahun lah berarti 3 tahun kan 1 tahun hanya 1 tahun, 2 tahun tidak ketemu temennya, tahu-tahu sudah SMA. Jadi meme yang dulu viral itu ya, tahu-tahu anaknya sudah apa itu sudah PNS itu ya bisa jadi benar juga sih ya. Bisa terjadi kenyataan tuh yang kayak itu ya. Itu jadi sudah percaya ya, di sekolah tempatnya anak-anak juga sudah pasti sudah prokes sudah disiapin dengan mantap ya. Ya, karena saya praktisi pendidikan ya, jadi Ah, saya mengikuti apa yang disarankan oleh dinas begitu. Dan saya melihat memang dinas itu mendorong sekolah-sekolah untuk mempersiapkan protokol kesehatannya itu dengan ketat begitu. Jadi kalau saya melihat untuk yang SMP ya sudah bisa begitu ya. Nah, untuk Clay sendiri kan dia sudah kelas 6 ya, jadi seharusnya dia bisa begitu. Dan kan kalau kami pergi-pergi begitu ya, sesekali kan coba gitu ya, test case gitu ya. Kita pergi kemana gitu, anak-anak ini bisa dikasih tahu gitu ya, dan mereka sudah tahu gitu ya kalau kalau ke tempat umum begitu harus apa yang dilakukan mereka sudah tahu, tidak boleh melepas masker gitu ya, rajin-rajin cuci tangan gitu dan saya cerewet sih ya kalau pergi-pergi. Jangan sentuh ini, jangan sentuh itu gitu ya. Sentuh sebentar saya semprot hand sanitizer gitu ya. Saking segitunya begitu. ah. Jadi ini sih saya lebih melihat anak sendiri begitu ya. Anak saya itu siap apa enggak. Dan saya melihat mereka siap. Jadi saya percaya lah ya sekolahnya mempersiapkan prokes itu dengan baik begitu ya. Jadi saya sudah siap sih melepas anak saya. Walaupun ya kekhawatiran untuk nanti kalau tertular dan yang lainnya bisa ada, bisa jadi begitu ya. Tetapi tidak apa-apa bagi saya. Iya itu takdir kali ya. Kehendak Tuhan ya kalau sampai tertular gitu. Tapi maksud saya selama kita menjaga gitu ya, sekolah juga menjaga, anaknya bisa menjaga begitu ya. Dan kan apa ya, untuk masuk itu kan ada asesmen begitu ya Kak dari sekolah begitu yang asesmennya cukup ketat begitu ya, sama seperti kita lah ke mana ya, misalnya ke rumah sakit kan nggak bisa sembarangan besuk ya. Ya. Lalu kemudian ada asesmen kalau misalnya mau masuk misalnya ke kantor mana gitu ya, atau misalnya mau melakukan perjalanan kan harus ada tes ini tes itu begitu ya. Nah di sekolah sih tidak sampai tes-tes yang seperti itu, tetapi kan ada asesmennya yang sudah ditentukan begitu. Dari dinas sendiri sih sudah banyak gitu ya, asesmen-asesmen itu sudah banyak beredar gitu. Nah tinggal sekolah mau pilih yang mana aja gitu ya, mau yang ketat banget sampai PCR atau yang mild gitu ya, yang ringan gitu. Oh, jadi sekolah Tapi nggak semua sekolah harus mewajibkan PCR ya? iya Atau karena wajib ya? sekarang ini kan dulu waktu masih Bu Risma begitu ya, waktu bulan Desember memang diwajibkan kan semua PCR begitu ya. Kalau mau masuk waktu itu sempat ada kan sudah yang SMP dan SMA itu sudah pernah di swab PCR ya. Tapi terus kan sekarang ini karena guru-gurunya sudah vaksinasi, akhirnya sekarang melunak begitu loh. Jadi memang apa ya peraturan itu situasional sekali sih Kak. Oke, oke. Jadi tidak saklek harus PCR begitu, karena sekarang melihat mungkin juga karena melihat perkembangan Surabaya ya sekarang ini, biarpun masih orange terus gitu ya zonanya, tapi COVID-nya saya lihat kayaknya di Surabaya cukup terkendali ya. Semoga. Begitu sih.
Semoga Ya, betul ya. semoga ya. Soalnya Yang tahu takutnya itu kan nanti nakes ya. demi tatap muka diempet-empet gitu. Semoga beneran memang Ah, tertekan lah. iya, iya betul. Jadi kami sendiri pun ada apa ya, kayak skeptis begitu ya. Ini kok anteng-anteng begitu ya? Apa karena mau PTM begitu ya? Jadi kok kayaknya mereda begitu ya. Nah, ya jadi memang membuka mata, membuka telinga untuk semua sumber ya, gitu ya. Jadi Iya, iya. sumber apa saja beritanya itu ya kami ngikutin sih, kita ngikutin gitu ya. Dan sekolah juga ngikutin gitu. Oke, oke. Saya sendiri kalau yang anak saya yang Casey yang gede sudah ya sudah kalau memang waktunya tatap muka ya oke memang. Heeh, iya. Eh, kalau dulu sebelum saya sempat vaksin yang pertama, saya kalau isi apa form angket itu pasti langsung yang pertama tidak setuju karena kebetulan saya kebetulan saya komorbid kan ada komorbid Oh ya. jadi kan kepikiran kalau sampai ada apa-apa Mm-mm. nanti anak-anak gimana mikir tapi setelah sudah vaksin pertama ya sudahlah kalau memang waktunya tatap muka oke. Masalahnya Mm-mm. Mm-mm. yang di kecil masih TK. Biasa tiap Senin ambil bahan ajar Bahan sam- ajar ya. sampai sampai di sekolah langsung masker dilepas. Itu Wah, saya harus itu. ngejar gitu. Jadi itu saya harus ngejar suruh pakai isa mungkin cuman setengah jam itu bisa suruh pakai lagi itu sekitar 4 atau 5 kali itu. Jadi saya mikir kalau yang TK kayaknya masih nggak berani saya. Terlalu Iya, untuk menakutkan. yang TK, untuk yang TK itu lebih ketat lagi ya peraturannya begitu. Dan memang sih untuk yang TK kayaknya belum apa ya. Kalau saya melihat perkembangan, yang TK itu belum gencar apa dari pemerintah itu belum gencar untuk harus masuk begitu ya, harus PTM. Tetapi justru saya melihat anak-anak kecil inilah ya dari usia TK itu sampai SD kira-kira ya sampai SD itu justru mereka inilah yang sangat membutuhkan PTM itu begitu loh. Cuma ya memang kan prokesnya itu yang ini anak-anak ini sudah bisa apa belum gitu ya. Nah itu ya pergumulannya di sana sih memang. Ya apalagi yang kelas 1 ya kalau mikir-mikir saya kelas 1 itu kan mereka belajar baca tulis. Akhirnya sekarang belajarnya sama mama bener-bener sama mama bener ini kayaknya ya. Iya, iya. Dan kalau di sekolah itu sekarang ini, kalau dulu kan anak-anak yang belum lancar membaca sama gurunya kan bisa di-drill ya. Nah sekarang ini kami terbatas untuk ngedrill anak-anak gitu ya. Maksudnya mau mengajari membacanya juga bagaimana kan biasanya juga menulis ya. Menulis itu kan momok ya buat anak-anak ya. Tapi kan motorik halusnya kan harus dikejar ya, harus diajari memangnya. Nah kalau dalam situasi seperti ini ya, itu memang kendala ya yang dihadapi oleh sekolah. Saya pikir semua sekolah menghadapi ini ya. Bisa jadi nanti anak-anak waktu masuk itu nggak karu-karuan itu tulisannya. Yang dulu sudah Jadi cakar mungkin ayam itu sekarang yang sudah cakar ayam lagi. tambah. Ya itu. Jadi ya memang ada kesulitan-kesulitan di sana yang memang pikir-pikir ya kita sekolah begitu ya harus menyediakan opsi itu. Walaupun kembali lagi dikembalikan ke orang tua ya kebijakannya. Apalagi kalau misalnya ada orang tua yang belum vaksinasi, lalu kemudian juga di keluarganya ada orang tua, begitu ya, terus ada komorbid itu tadi. Nah, memang diharapkan yang seperti ini ya belum PTM begitu. PTM itu pembelajaran tatap muka ya. Ya. Mm-mm. Terus gini, pembelajaran PTM ini kan nggak bisa full day kan kayak normalnya dulu. Paling cuma batas 3 Betul. atau 4 jam aja ya. Kira-kira efisien Ya. nggak sih Kak? Dengan PTM cuma 3 jam eh sama online bisa full day, efisien nggak sih nanti bakalnya? belum belum apa ya? Belum dijalani jadi belum tahu begitu ya. Tetapi kalau kita melihat ini apa dari segi psikologisnya begitu ya, sepertinya itu membantu anak-anak, boosting gitu ya, maksudnya membuat anak-anak tuh lebih bersemangat karena kan dia bertemu dengan teman-temannya begitu. Jadi memang
soal efektif nggak efektif itu akan dikembalikan lagi dari cara guru mengemas pembelajaran yang akan diberikan ke anak-anak. Gitu. Oh. Jadi memang kalau di sekolah saya sendiri memang diharapkan gurunya itu sangat efisien karena 1 jam pelajaran hanya dibatasi jadi 30 menit, Kak. Jadi yang tadinya bisa 40 menit, 35 menit kali 2, berarti 1 jam 70 menit gitu ya. Nah, sekarang dikompakkan jadi 30 menit, kan itu kayak mission impossible ya. Nah, ya jadi memang ya ini dikembalikan lagi ke cara guru untuk menyajikan pembelajaran itu begitu ya, singkat, padat, jelas, tapi menarik. Nah, itu tantangan itu. Harus pakai poin-poin. Iya. Oke. Iya, jadi memang pembelajarannya sudah tidak bisa lagi pola yang seperti dulu ya. Guru menjelaskan, guru yang jadi fokus begitu ya. Kayaknya sih sudah nggak bisa begitu. Bisa dilakukan seperti flip learning ya kalau sekarang itu. Jadi anak itu belajar dulu dari rumah, kita kasih materi dulu. Nanti di sekolah tinggal kita berdiskusi, anak mau tanya apa. Tapi kan budaya Indonesia belum bisa ya Kak. Maksudnya ya seperti itu, apalagi untuk yang SD ya. Flip learning ini Kita memang masih tidak suka membaca memang. iya, tidak suka membaca, bertanya itu pun juga mau tanya apa, ada pertanyaan, anak-anak kalau ditanya ada pertanyaan, ya nggak tahu mau tanya apa. Nanti giliran kalau ada mengerjakan soal atau apa gitu ya, nah itu baru kelihatan ternyata belum paham. Tapi menurut saya, kita sudah waktunya untuk memulai, ya ini masa pandemi inilah kita dipaksa ya, orang tua, guru, anak-anak dipaksa untuk yaitu mengembangkan diri dengan cara yang baru memang sesuai dengan jiwanya anak-anak. Sudah nggak bisa lagi jadi guru kayak zaman dulu ya. Zaman kita sekolah yang ya cuman liatin guru menjelaskan, nyatet gitu ya, sudah nggak zaman lagi begitu. Ya itu sih, gitu Kak. Oke, oke. Tumben ini hari ini nggak ada yang tanya-tanya Mas Ian. Mungkin karena ini kali ya PTM ya. Padahal jadi momok nih, PTM, aduh. Atau mungkin ini sudah menanti-nantikan mau PTM. Sebenarnya ya, saya kan ada di grup WA gitu ya, grup mama-mama itu. Sebagian besar ada yang setuju, sebagian besar ada yang nggak setuju Mas Ian. Tapi gitu lagi, kan jadi pro kontra kan, yang setuju karena nggak sanggup nangani anaknya, nggak sanggup jaga anaknya, memang kayak gitu. Tapi yang rumahan seperti saya ya nggak apa-apa, di rumah nggak apa-apa. Gitu. Fine-fine aja, iya. Oke, terus kira-kira persiapan apa ya kalau sebagai murid untuk ke sekolah nanti harus menyiapkan apa ya kalau kita ke sekolah nanti ya Kak ya? Ya, kalau dari arahan pemerintah sih ya, anak-anak itu ya memang harus siap gitu ya. Maksudnya sekolah dan orang tua itu harus sudah nyiapkan anaknya, mentalnya khususnya gitu ya. Mental, lalu juga cara bersikap gitu ya. Anak-anak ini sudah harus dididik bagaimana menghadapi masa pembelajaran tatap muka ini terbatas ini dengan cara yang baru gitu ya. Jadi harus sering cuci tangan. Masker itu yang paling penting ya, harus pakai masker terus-menerus gitu, nggak boleh dilepas. Itu memang harus terus gitu ya diingatkan ke anak-anak. Lalu kemudian juga kalau siswa sih nanti kalau sudah pembelajaran baru biasanya ya bawa masker cadangan itu ya yang apa standar ya, bawa hand sanitizer sendiri begitu. Dan yang paling penting adalah dalam kondisi sehat dan jujur gitu dengan sekolah sih ya. Nah, jadi baik orang tua ini agak menakutkan ini. Betul gitu loh. Jadi memang kita nggak bisa apa ya, nggak bisa toleransi nih sama ini kan COVID ya, bukan cacar air aja bisa heboh saat sekolah gitu ya. Kalau satu kena gitu loh, terus itu heboh loh ya. Kalau di sekolah saya itu heboh gitu ya, yang orang tua komplain lah, yang ini gitu ya. Nah, apalagi ini COVID gitu. Jadi memang ini harus kerjasama betul-betul antara sekolah dengan orang tua dan kejujuran gitu ya. Kalau memang sakit, anaknya kondisinya lemes,
ya sudah, jangan masuk begitu ya, jangan ke sekolah gitu. Nah, terkait dengan itu kan memang sekolah juga diarahkan oleh pemerintah bahwa ya kalau memang ada anak-anak yang seperti ini kan memang ada relaksasi gitu ya, jadi nggak boleh menuntut gitu loh. Kan kalau zaman dulu kan cacar air, nggak cacar air, pokoknya harus sekolah, apalagi ini ada ujian dan yang lainnya Iya, ya. Nah kan zaman sekarang, dulu seperti itu ya. iya betul gitu loh. Cacar air ya wes cacar air gitu ya. Nanti dikasih ruang isolasi sendiri, ya sudah nanti belajar di situ sendiri. Nah sekarang kan nggak bisa begitu ya. Nah sekolah sendiri pun juga nggak boleh saklek-saklek. Maksudnya sakleknya itu bukan prokesnya ya, saklek itu prokesnya itu harus saklek gitu ya. Iya, Prokes itu iya. nggak boleh ditawar itu kalau itu gitu ya. Tapi untuk pembelajaran itu ya memang sekolah harus memiliki kebijakan juga begitu ya untuk anak-anak begitu. Kalau misalnya mereka tidak bisa mengikuti PTM karena kondisi sakit, kondisi yang tidak baik begitu ya, guru juga kan sama begitu loh. Sekarang ini kan kami itu tidak boleh menganggap absen kalau guru itu misalnya sakit harus belajar apa mengajar dari rumah begitu ya. Ya kalau dia bilang WFH ya sudah dianggap dia masuk begitu. Ya, jadi memang kan ini untuk mencegah ya gitu loh. Jadi sakit sedikit pun ya diharapkan tidak masuk ya supaya ya mengurangi inilah ya apa Mengurangi virus penularan gitu itu ya. tadi. Iya, betul mengurangi virus, antibodi dan yang lainnya kan gitu. Gitu sih, Kak. Oke, jadi kalau walaupun tiba-tiba bersin-bersin doang gitu ya tetap jangan masuk ya. Kan tergantung ya, bersin-bersin itu juga bagaimana gitu. Ya, makanya kan sekolah itu sudah pasti mengatur Kak gitu ya, di sekolah manapun akan mengatur ada asesmennya gitu loh. Setiap berapa periode sekali begitu ya, mungkin 14 hari sekali asesmen itu diperbarui gitu ya untuk anak-anak gitu kan. Melihat kondisinya, kalau memang sakit ya udah gitu. Jadi itu checklistnya itu banyak gitu ya. Apakah baru dari kerumunan, pergi luar kota, bahkan ada yang apa satu satu list gitu ya dari mall, dari pernikahan, dari mana gitu ya. Nah itu sudah kalau dicentang iya begitu ya. Nah, itu kondisi sedang. Nah, itu harus di follow up betul-betul. Sampai ya ya saya sampai bilang kalau seketat ini begitu ya nanti juga kalau misalnya kita tidak membolehkan gitu ya anak-anak yang baru dari mall itu aksesnya bisa banyak juga begitu ya nanti orang tua bilang lah hiburannya cuma di mall gimana dong masa cuma anaknya stres pergi ke mall gitu ya itu untuk yang baru tingkat SD ya kalau yang SMA kan sudah mandiri ya dia Iya. bisa kemudian dia bilang saya cuma bisa belajar kalau saya ngafe nah loh Nah, itu kan bisa di kafe juga terus buka masker kumpul sama teman-temannya kerja iya. kelompok waduh tambah lagi itu jadi tiap tingkat itu ada Kesusahannya resikonya sendiri begitu ya. ya ada susahnya sendiri betul jadi memang sekolah harus mikir sampai ke sana sih dan diharapkan memang yang paling utama itu adalah kerjasama dengan orang tua gitu ya. Jadi memang kita sama-sama mau memberantas COVID, jadi kita sama-sama betul-betul mendidik anak-anak gitu ya. Nggak bisa melepas gitu loh. Jadi kalau sekolah terus strict, terus orang tua lebih longgar, nah itu bisa masalah gitu ya. Jadi memang kerjasama orang tua dengan sekolah ini itu yang paling utama harus dikerjakan gitu sih. Oke, oke. Kak, ini kan PTM ini kan kuotanya cuma 50% ya maksimal ya. Betul. Itu nanti kira-kira modelnya gantian beberapa hari sekali atau sehari masuk sehari nggak masuk atau gimana ya itu? Itu Tergantung sekolahnya tergantung, atau iya, tergantung sekolahnya, tergantung jumlah murid di sekolahnya juga sih, mengaturnya bagaimana. Jadi ada sekolah yang kalau sekolahnya clay itu bakalan nanti seminggu sekali aja begitu, karena kan itu harus bergantian dengan apa kelas-kelas yang lain ya, paralel kelas gitu. Misalnya kelas 1 gitu di tempat saya aja sudah 6 kelas. Tapi kalau mungkin
kelasnya lebih sedikit, mungkin jadi lebih jauh lebih gampang ya mengatur gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin 1 minggu bisa dapat 2 atau 3 kali masuk begitu. Tapi itu kan tergantung pengaturan sekolah sih, gitu. Oke, oke. Yang susah itu justru mengatur gurunya, Kak, karena separuh-separuh ini enggak, apalagi yang jenjang SD ya. SD itu Iya, kan iya. ya kayak kita lah dulu gitu ya, satu guru itu kan mengajar beberapa mata Semua pelajaran mata ya. Ini kan pelajaran. ngomongnya tematik itu. Nah, itu yang repot. Jadi justru pergumulannya sekolah ini adalah apa ya, mengatur komposisi gurunya begitu untuk PTM. Oh, sudah PTM-nya bagi 2 kelas lagi, kuotanya dipersingkat ya. Disedikit kan jadinya. Ah, Terus belum lagi uh, satu kelas sudah dibagi 2 kuotanya kan. Belum lagi iya. ada yang belum bersedia, jadi masih online di rumah. Jadi ini variabelnya banyak. Mengatur gurunya ini sih yang agak ribet ya untuk Oke, saya oke. begitu. Ya Oh, semoga Tuhan. modelnya gantian tuh ternyata kalau dari Kak Vanda nggak di sekolah juga di online kan, yang di rumah ikut belajar sesuai jam PTM itu, atau beda-beda nanti bakalnya? eh, Kami sebenarnya kan mengatur itu idealnya kan berharapnya semua setuju ya PTM Ah, itu. Yang tidak setuju itu paling ya cuma ya satu kelas atau nggak sampai satu kelas begitu ya. Nah, tadinya dipikir kalau seperti itu ya sudah, yang PTM ya udah gurunya konsentrasi di PTM, anak-anak yang kalau misalnya cuma 5 orang atau 10 orang yang tidak setuju begitu ya, ya sudah dia belajar mandiri di rumah. Tapi kan sekarang ini dari surveinya sekolah kami ya, gitu ya, itu kebalikannya gitu loh. Yang bersedia PTM itu justru sangat sedikit gitu loh. Ya, otomatis kan oh, harus mengganti strategi gitu. Ya, jadi ada yang online, ada yang PTM. Nanti akan begitu sih. Nah, itu yang ya rumit ya. Sejauh ini masih kerumitan tersendiri itu. soalnya saya waktu baca koran ngelihatnya, nangkepnya sih kayak gitu. Jadi pembelajaran tatap muka disiarkan juga, jadi yang di rumah mendengarkan yang disiarkan waktu itu. Cuman kan Nah, memang kita nggak mm-mm. bisa lihat gesturnya gurunya waktu menerangkan, itu kan jadi beda lah Iya, memang. betul. Kalau mau sistem relay kayak gitu, kayak di televisi begitu ya, itu Mm-mm. tuh ya lumayan Kak, dana sekolahnya nututi nggak ya? Karena kan harus menyiapkan fasilitas kan otomatis. Nah, kalau setiap kelas harus dipasangi kamera yang canggih seperti itu, iya, ya tergantung sekolah sih. Kalau kalau sekolahnya oke gitu ya, support, jalan sih itu gitu ya. Tapi juga kan nggak gampang juga karena itu kan teknologi ya. Jadi Iya, iya. guru ini kan dia ya cuma punya bekalnya, dia bisa mengajar, bukannya nanti dia terus harus jadi kameramen juga gitu ya. Nanti terus dia menyiapkan pembelajaran, nanti terus anaknya yang juga kalau yang SD ya sama TK ya di depan juga terus umek, wah buyar semua itu nanti. Jadi memang ya pembelajaran tatap muka ini betul-betul setiap sekolah itu harus mempersiapkan dengan baik sih. Dikondisikan dengan kondisi sekolah memang, kemampuan sekolahnya begitu ya. Kalau di sekolah negeri yang saya dengar-dengar katanya sih jauh lebih simpel ya. Orang tua ya sudah kayaknya sebagian besar bersedia untuk PTM karena memang ya kan kemampuannya kan beda-beda ya. Iya, betul. Gadgetnya juga ndak semua yang bisa mumpuni gitu ya. Jadi ya mereka lebih pasrah sih dan lebih beriman kayaknya. Jadi lebih percaya begitu ya ke sekolah gitu. Nah, ya untuk sekolah-sekolah swasta tertentu orang tuanya justru kebanyakan nonton berita, justru yang ini lebih banyak khawatirnya. Tapi ya itu manusiawi sih menurut saya gitu ya. Karena kan memang Surabaya ini masih zonanya orange gitu loh. Jadi belum aman-aman betul gitu ya untuk melepaskan anak PTM. Apalagi kalau anaknya kan belum belum siap ya Belum secara cukup umur mental juga. gitu. Mm-mm.
Iya gitu kan, pemahaman anak-anak ini kan ya beda-beda ya. Kita didik anak aja itu kan butuh bertahun-tahun ya, apalagi ini pakai masker itu juga lama pasti untuk didik mereka pakai masker dan yang lainnya gitu. Iya, iya. Gitu sih. Kalau ada kayak anak-anak gitu, mereka lebih seneng online apa PTM sih sebenarnya kalau anak-anak ya, dari segi anak-anak. Kayak Alden Kalau misalnya, Clay survei gitu, dari kalau mereka, kalau Clay itu ya itu kalau sudah ditanyain dia bilang dia sudah bosan di oh sudah rumah. bosan. Heeh. Oke, oke. Cuma kalau diajak ke mall sih nggak mau gitu ya. Cuma dia sudah, iya, mungkin tipikal anak juga ya. Anak kalau model seperti Clay itu dia sudah kepengen ketemu temennya gitu loh di sekolah. Karena ketemu layar lagi itu ya sakit mata juga. Terus kemudian konsentrasinya juga kan lemah ya Mm-mm. gitu. Apalagi kalau anak-anak berkebutuhan khusus ya saya nggak bayangin kalau anak-anak yang susah konsentrasi dipaksa cuma menatap layar sepanjang hari itu, waduh, sangat sangat bergumul ya gitu. Jadi saya paham kalau ya itu anak-anak kelas 1 terus tahu-tahu ya kameranya on tapi anaknya terus tahu di mana, nggak tahu di mana ya sudah hilang gitu. Ya paham saya gitu ya karena ya anak kelas 1 ya konsentrasinya juga kan sedikit dan dia anak kelas 1 itu kan perlu ada apa ya secara personal touching gitu ya dengan Ah, gurunya gitu. Kalau cuma lewat layar ya buyar semua gitu. Mungkin kayak Kaleb gitu ya. saya mengerti, Udah saya hilang mengerti. nih di mana Kalau gitu. TK aja jungkir wali, nanti kadang sembunyi di bawah kolong kayak gitu. Jadi sabar-sabarlah gurunya. Iya, ya begitulah. Terus ada survei nggak ke anak-anak yang lainnya? Itu kan kalau dari anaknya Kak Vanda kan, kalau yang atau dari Oh ya, kalau mama-mama lah. anak-anak ya. Kalau dari anak-anak sih, anak-anak, ya 50-50 ya. Oh, tetap 50-50 Kalau juga anak-anak ya. 50-50, ada yang sudah nyaman Kak di sekolah, di rumah gitu ya, belajar dari rumah. Saya nggak apa-apa kok belajar dari rumah, enak juga gitu ya, bangunnya nggak harus pagi-pagi. Ada orang tua juga yang nggak apa-apa udah begini aja gitu loh, nggak harus ke sekolah, nggak harus ngoyak-ngoyak anaknya gitu ya, dan lebih santai gitu, maksudnya nyiapin sarapannya juga. Ini ada sih orang tua yang begitu gitu ya, tapi ada orang tua juga yang ya ya sudah kepengen, aduh kapan ini berakhir gitu ya, sudah nggak sanggup mengatasi anaknya gitu. Itu khususnya anak-anak yang kecil-kecil ya. Mm-mm. Anak kelas 1 sampai 3 itu kan relatif mereka masih didampingi orang tua. Nah, tugas-tugasnya juga gitu ya. Jadi yang sekolah ya mama papanya juga ikut sekolah gitu ya. Kalau kelas 4 sampai 6 sih saya lihat kebanyakan sudah melepas anaknya dan anaknya sudah mandiri sih. Gitu. Oke, oke. Pembelajaran diri. Menyiapkan Kaleb nanti. Ya seiring usia sih kalau Kaleb nanti. Iya. Belajar lagi soalnya, Kak. Sudah Iya, lupa. betul. Terus misalkan ini ya semoga tidak terjadi waktu TPM ternyata nanti ada seseorang yang satu orang lah yang tiba-tiba sakit itu gimana nanti ya? Apakah belajarnya Jadi online atau gimana itu Kak? iya, jadi skenario itu sudah terpikir juga sih, gitu ya. Jadi pasti yang pertama adalah tracing, gitu ya, di tracing sak kelas lah, pokoknya yang terdekat gitu ya, yang kontak erat lah itu akan tracing. Makanya selain apa dinas pendidikan itu selain memberikan arahan-arahan itu, gitu ya, kami juga diarahkan sekolah itu diarahkan untuk bekerja sama dengan fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat gitu. Jadi memang sekolah itu harus bekerja sama dengan puskesmas atau kalau misalnya satu yayasan gitu ya ada klinik kesehatannya ya. Ya itu harus bekerja sama begitu ya. Jadi ketika ada kasus seperti ini tracingnya itu
ya harus dilaporkan gitu ya. Jadi orang tua melapor ke sekolah, sekolah juga akan melapor ke vaskes terdekat gitu ya, atau ke pemerintah atau yang kerjasama dengan sekolah itu begitu, terus kemudian di tracing. Nah kalau sudah di tracing dan ternyata ini ya berarti ya pembelajaran kan otomatis harus berhenti dulu ya selama 14 hari gitu. Ya, ya begitu. Jadi on off begitu Kak. Oke. Ya seperti itu. Jadi 14 hari ya Mudah-mudahan waktunya ya. Semoga sih enggak gitu. Semoga enggak ada. iya sih betul. Iya harapannya sih enggak ya. Cuma kan ya kita nggak tahu ya. Dan harapannya juga tidak tertular dari sekolah ya gitu. Kalau dari mana-mana kan ya ya kayak di mall juga ya kan sama ya, bisa dari mana Iya. aja gitu. Gitu. Ya karena ya itu nanti urusannya bisa jadi panjang gitu ya. Bisa dituntut di sekolah nih. Nah, kayaknya begitu. Kena mama-mama ini kan langsung anaknya kalau kena senggol dikit langsung Kak ini kayaknya ada pertanyaan nih ya Oh, adakah? di saya. Bagaimana tanggapan efek dari pembelajaran ini tanpa sadar selalu terkait dengan gadget? Ya, betul. Ini jadi satu pergumulan tersendiri memang. Tidak bisa dipungkiri ya. Ini makanya ini mau PTM itu karena salah satunya juga saya melihat juga anak-anak itu matanya di layar betul, tapi tangannya itu sedang pegang mouse dan kayaknya kok kemana-mana gitu ya ketika disenggol sama gurunya. Hah, apa? Ternyata dia lagi main game online begitu ya. Nah inilah yang menjadi pergumulan sekolah juga ya. Jadi bukan cuma soal psikologis dan sosialnya, tapi juga ketergantungan dengan gadget dan game online itu jadi tak terhindarkan ya. Jadi saya Iya. sekarang juga ke anak-anak itu yang tadinya saya strict banget sampai usia tertentu nggak boleh main game gitu, nggak kasih HP. Ya ini ngalah sudah ya apa gitu ya. Dilanggar Dan semua memang akhirnya. betul, iya, iya. Jadi saya juga menyadari begitu ya, ke anak-anak itu nggak bisa lagi dengan cara yang seperti dulu begitu. Karena kan ya, ya gadget itu jadi kebutuhan utama sekarang gitu. Dan apa yang sekolah lakukan ya, sekolah cuma bisa ya ini bekerja sama lagi dengan orang tua begitu ya. Ya bimbingan orang tua, tapi kan juga didikan orang tua sekarang ini jadi berbeda ya gitu ya kan, maksudnya lebih kooperatif ya kalau saya lihat pendidikan sekarang ini dengan anak-anak. Kadang-kadang juga orang tua kehilangan kuasanya gitu ya ke anak-anak gitu loh. Anak-anak itu lebih pinter untuk strategi gitu ya, iya iya jangan main game ya, oke oke gitu ya, tapi dia punya cara aja gitu ya. Nah kalau sekolah sendiri sih ya sebaiknya memang terus anak-anak di apa ya apa sih dihimbau ya. Cuma bisa begitu Kak sekarang ini ya, cuma bisa menghimbau dari layar lagi dan memang aduh itu pergumulan ya Iya. gitu. Anak saya yang besar aja masih sama kayak gitu, kadang gurunya nerangkan chatting sama temennya kayak gitu. Ya, Itu yang gede iya itu. betul. Sama. Sudah nggak bisa lepas dari gadget. Jadi saya yang kayaknya sudah harus menerima ya sebagai mama gitu. Yang penting saya cuma warning ke anak-anak sih, ke anak besar gitu ya. Pokoknya kamu masih on the right track gitu ya. Caranya bagaimana mengukur? Ya nggak ada cara yang lain. Saya cuma melihat dari nilaimu gitu loh. Mama cuma lihat dari nilai. Yang penting tidak ada yang dibawa KKM ya. Nilai ketuntasan gitu. Iya, iya. Dan selama nilainya oke, ya sudah saya bilang ya ya go ahead lah gitu loh. Ya itu sih cuma itu yang jadi patokan saya. Jadi melarang juga kan percuma ya sekarang. Apalagi anaknya sudah remaja, nanti malah Iya. berontak ya. Kalau anak yang kecil masih bisa untuk distrik gitu ya. Itu tarik ulur juga begitu loh. Kadang oke, boleh main game gitu ya. Tapi kalau sudah di luar jalur, tugas beler gitu ya. Tahu-tahu gurunya bilang ini kok tugasnya belum dikumpulin. Nah, tarik lagi, strict lagi begitu ya. Kalau sama yang kecil harus begitu sih karena memang dia belum bisa ya. Oke. Jadi tetap masih orang tua tetap harus ngawasin anaknya,
walaupun nggak usah Iya, sampai stretch banget, paling enggak kita masih apa ya, ya kayak itu tadi tarik ulur ya, sesuai iya, situasi betul. dan kondisi lah. Sekalian ngasih Mm-mm, kepercayaan kepada anak ya. Oke, kamu boleh mm-mm, gadgetnya boleh asal kamu buktikan bahwa nilaimu oke, nggak terganggu gitu ya Kak ya. heeh. Tapi itu nggak gampang. Namanya anak tetap aja gitu ya, meleng. Iya. Melengnya lebih banyak sih kayaknya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Seru sih perbincangan malam ini. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan sebagai orang tua jangan khawatir ya. Jadi tiap sekolah ini pasti sudah menyiapkan protokol kesehatannya dengan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Jadi kalau Mm-mm, kita sebagai orang tua kita harus menyiapkan ya masker, hand mm-mm, sanitizer, face shield mm-mm. kalau perlu ya, face shield kalau bisa ditambahkan Iya, juga. ya. Jadi selama kita menyediakan itu memfasilitasi anak kita semuanya pasti aman ya Mas Ian ya. Mm-mm. Dan yang penting anaknya ya siap. Maksudnya sudah tahu begitu cara dia membawa dirinya sih, gitu. Cuman yang jadi pemikiran saya sih hari pertama PTM itu loh, yang nantinya namanya anak baru ketemu temennya setelah sekian purnama itu big hug. Aduh. Ya, betul. Apalagi itu yang kecil-kecil ya. Pengalaman Iya. kemarin waktu apa imunisasi ya. Kan kami imunisasi tetap melaksanakan Oh. dengan jadwal begitu ya. Imunisasi kan tetap untuk yang kelas 1 kan. Ha-ha. Nah, dia setelah sekian purnama nggak ketemu temennya, dan itu temennya dari TK gitu kan ya, datang, wah gitu ya, seneng gitu loh, teriak gitu, gitu ya, terus mau dipegang. Nah, ya kami sih cuma guru ya, mengawasi dari jauh. Karena apa? Karena di situ kan ada mamanya. Jadi pokoknya protokol kesehatan sudah kami sediakan gitu ya, kursi jaraknya sekian, terus jadwalnya juga ketat kan di iniin. Tapi ya kalau tempuk pas, bukan tempuk sih, maksudnya pas berpapasan dengan anak yang lain ya itu kalau lihat ekspresi mamanya gitu ya, lucu juga gitu ya, antara mau ngelarang anaknya, mau ngelarang anaknya, tapi anaknya seneng sekali ketemu temennya gitu ya. Itu bingung gitu loh mamanya. Akhirnya ya mamanya juga ya, karena mereka mungkin sudah saling kenal ya, saya lihat sih karena mereka ada di grup yang sama, saling kenal, ya udah ngobrol aja, ya nggak apa-apa sih anak-anaknya pegangan tangan minimal ya sudah lah ya. Iya, memang itu harus disiapkan memang. Makanya sekolah seharusnya sudah sudah terpikir hal itu begitu ya, dan sudah harus antisipasi kalau itu terjadi, sebelum itu terjadi harus bagaimana gitu. Ya. Oh, kalau dari pemerintah sih memang arahannya dari kelas atas dulu, Kak. Jadi Oh. kalau SMA itu kelas 12, kalau SMP itu kelas 9, kalau SD ya kelas 6 dulu yang masuk gitu. Oh, Itu jadi nanti nggak langsung dari kelas 1 sampai kelas 12 tuh semuanya masuk cuman gantian gitu. Jadi ada jenjangnya dulu, yang paling mm-mm. atas dulu yang masuk. Iya, jadi kalau arahan Oh. pemerintah itu kelas atas dulu begitu. Kelas atas dulu, jadi semacam apa ya, tes case kali ya gitu. Kalau itu oke, jalannya lancar, baru boleh diikuti kelas-kelas bawahnya gitu. Kalau sekolah saya Oh. sendiri sih memang sekolah saya gaya, bukan sekolah saya, sekolah tempat saya bekerja maksudnya. Ya kami memang sudah membuat ini sih begitu ya, ya jadi jadwal-jadwal begitu ya. Ya pokoknya dimulai dari kelas 6 dulu, nanti dievaluasi, kalau oke semua ya baru mengikuti kelas yang bawah begitu. Oke, oke. Sampai TK dan PAUD, ya playgroup ya. Ada jadwalnya sudah. Itu jadi kalau seandainya akhirnya tercapai sampai kelas bawahnya ikut, modelnya ada yang masuk siang juga kalau gitu ya. Soalnya kan Kalau cuma seminggu sekali
Bisa nggak sampai siang, maksudnya nggak 2 shift ya. Tapi kan itu tergantung sekolahnya mengaturnya. Mungkin ada juga sekolah yang mengatur 2 shift ya, shift pagi dan shift siang. Khususnya untuk TK, kalau TK kan memang dibatasi cuma boleh maksimal 5 anak di satu kelas. Jadi bisa jadi itu shiftnya banyak tuh. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk siang lagi. Jadi pagi menjelang siang, siang menjelang sore bisa jadi juga tuh kalau memang kuotanya. Kalau semuanya maksudnya seideal itu ya, gitu. Oke, oke. Oke, lega, lega. Ya Aman. semoga ya orang tua makin mantap lah ya. Dan semoga COVID di Surabaya ini juga terkendali sih. Jadi orang tua juga makin percaya ya Iya, dengan sekolah. betul, betul. Oke deh, Kak. Makasih buat malam ini. Terima kasih juga yang masih setia 14 orang live di sini menyimak. Semoga menjadi apa ya, masukan lah buat para mama, buat para orang tua bahwa PTM mau tidak mau ya tetap harus dilakukan gitu. Ada prokesnya, jadi seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan juga ada aturannya yang akan mengatur. Jadi memang Iya, sudah ada antisipasinya sih mestinya ya. oke, Gitu oke. sih. Semoga anak-anak juga cepat divaksin. Biar Iya, semakin saya lega. juga berharap begitu sih, supaya makin lega ya. Iya, Khususnya yang kecil-kecil gitu loh, supaya ya benar-benar COVID ini berlalu ya. Kalau di Singapura kan ya mereka sudah offline memang full. Ya cuma terakhir-terakhir ini ada lockdown lagi ya, lockdown per area ya. Nggak full lockdown ya, cuman di mana yang tertular kan di situ yang di lockdown. Enak juga sih kalau bisa begitu ya, tapi kan Indonesia ini terlalu besar dan lebar, panjang dan dalam. sebenarnya karena apa ya? Karena banyak masyarakat kita itu masih nggak taat sama prokes, itu aja sih masalahnya di Mm-mm. kita. Betul, betul. Jadi susah. Iya. Kadang jalan lihat kafe-kafe gitu rame tanpa masker semua. Aduh. Iya, iya. Makanya nggak Saya sampai juga susah di melihat sih Indonesia. ada sekolah, ya ada sekolah juga, ya enggak usah menyebut nama juga sih. Ada sih juga sekolah yang gurunya juga merasa sudah aman gitu ya, sudah sama-sama vaksin, ngap mungkin ya pakai masker. Ya Uh-uh. itu, udah deket-deketan masih nggak pakai masker gitu ya. Maskernya dibuka maksudnya, taruh di sini gitu ya, taruh di leher gitu. Yeah. Cuma saya gini, nah ini juga kalau gurunya kayak begini kan, wah repot juga ini ya sekolah gitu. Iya. Harus Ya saling pada intinya mengingatkan memang lah. harus mulai dari diri sendiri gitu ya dan mengingatkan orang lain sih gitu. Iya. Kita juga harus ngajari anak-anak kita. Nanti kalau misalnya gurunya seperti itu ya diingatkan. Jadi sama-sama Betul. mengingatkan. Harus lapor ke siapa gitu ya, harus ada ketua gugus tugasnya. Oh iya, di sekolah-sekolah itu diminta ada satuan gugus tugasnya juga memang. Jadi Oh semua gitu sekolah ya. harus ada gitu. Iya, ada satuan gugus tugas yang menangani kayak begini-begini ini gitu. Oke, oke. Jadi kalau ada pelanggar lapor ke gugus tugas ini ya. Harusnya ya seharusnya kalau semuanya ini jalan kok baik sih, maksudnya sebenarnya ya bisa terkendali lah asal semuanya disiplin, itu aja. Prokesnya kan sudah diatur semua, nggak Iya. sembarangan. Oke, oke. Semangat buat para guru. Juga Betul. para murid-murid. Akhirnya setelah sekian purnama kita nantikan bulan Juli ya Iya. Kak ya. Mulai Juli ya. Iya, Ajaran baru ya. iya arahannya sih mulai bulan Juli, tapi mungkin tiap sekolah bisa beda-beda sih Kak masuknya. Oh gitu Gitu. ya. Kayak sekolah saya itu ada yang Agustus gitu ya baru mulai gitu. Oh, oke, oke. Gitu. Jadi memang kebijakannya per sekolah sih, tapi memang startingnya itu di tapel baru ya bulan Juli gitu. Oke, oke. Oke, oke. Terima kasih Kak malam ini. Semoga rasa penasaran, rasa deg-degannya para orang tua tuh bisa terjawab lah.
melalui perbincangan Ya, kita malam semoga. ini. Ya, saya terima kasih juga ya untuk kesempatannya boleh ngisi juga kesaksian di GKI Ngagel. Sama-sama Kak. Semoga jadi berkat juga buat yang mendengarkan, buat kita juga. Eh, Kak Venda bisa bantu doa penutupan kita Ya, malam ini. mari ya kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pertemuan kami malam hari ini. Kami tahu ya Tuhan, di masa pandemi ini tidak mudah bagi orang tua untuk melepaskan anak-anaknya bersekolah tatap muka. Tetapi biarlah ya Tuhan, dengan sosialisasi yang ada, persiapan setiap sekolah, dan juga Engkau yang terus menguatkan hati para orang tua sehingga boleh mantap dan percaya, mempercayakan anaknya untuk boleh kembali bersekolah tatap muka. Tuhan, Engkau yang menolong bangsa ini, Tuhan menolong kami semua, Tuhan menolong supaya pandemi ini boleh segera berlalu. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini, Engkau yang memberkati semua jemaat-Mu, Engkau yang memberkati Kak Tuti juga, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Kak. Kak. Selamat malam. Bye-bye. Selamat malam.